Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita pelajari tentang pelajaran pemrograman dasar. Jadi materi kita hari ini tentang bahasa pemrograman. Apa itu bahasa pemrograman? Bahasa pemrograman itu adalah bahasa formal yang terdiri atas seperangkat instruksi yang digunakan untuk menghasilkan berbagai jenis output. Nah, bahasa pemrograman ini juga dapat diartikan suatu himpunan dari aturan sintaks dan semantik yang dipakai untuk mendefinisikan program komputer. Bahasa ini memungkinkan programmer dapat menentukan secara persis data mana yang akan diolah oleh komputer. Apa fungsi dari bahasa pemrograman? Fungsinya yaitu untuk memerintahkan komputer untuk mengolah data sesuai dengan alur berpikir yang diinginkan. Keluaran dari bahasa pemrograman itu berupa program atau aplikasi. Nah, sebagian besar bahasa pemrograman terdiri atas instruksi untuk komputer, walaupun ada mesin yang dapat diprogram menggunakan serangkaian instruksi tertentu. Kita lanjut level-level dari bahasa pemrograman. Ada 3. Nah, yang pertama, high level language. Bahasa tingkat ini mendekati bahasa manusia. Misalnya ada Basic, ada Visual Basic, ada Pascal dan Java, ada PHP. Nah, untuk middle level language, bahasa menengah ini bisa masuk ke dalam bahasa tingkat tinggi maupun tingkat rendah. Contohnya pemrograman C atau C++. Nah, ini akan kita pakai nanti. Yang ketiga, low level language. Bahasanya masih jauh dari bahasa manusia, contohnya assembly. Apa itu assembly? Bahasa pemrograman tingkat rendah yang digunakan dalam programmer. Nah, kita lanjut untuk materi compiler dan interpreter. Sebelumnya Ibu jelaskan apa itu compiler dan interpreter. Compiler dan interpreter ini disebut penerjemah. Tujuannya untuk menerjemahkan kode pemrograman bahasa seperti C++, Visual Basic, Java ke dalam bahasa tingkat rendah yang dimengerti oleh komputer. Apa perbedaan antara keduanya? Nah, di sini dapat kita lihat perbedaan dari compiler dan interpreter. Ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing dari penerjemah dua ini. Compiler itu yang pertama, jika menjalankan program hasil kompilasi tidak membutuhkan source code. Yang kedua, pembuatan kode yang bisa dijalankan mesin dilakukan dalam 2 tahap terpisah. Apa aja tahapnya? Yang pertama parsing atau pembuatan kode objek. Dan yang kedua ada linking, penggabungan kedua objek dengan library. Yang ketiga, ada membutuhkan linker untuk menggabungkan kode objek dengan berbagai macam library demi menghasilkan suatu kode yang bisa dijalankan. Untuk yang keempat cukup sulit karena untuk mengubah suatu modul atau kode objek kecil maka harus dilakukan proses linking atau penggabungan kembali semua objek dengan library yang diperlukan. Yang kelima, bisa dilakukan optimasi atau peningkatan kualitas kode yang dijalankan. Nah, untuk interpreter itu adalah sebaliknya dari compiler. Ya, sudah mengerti? Sampai sini dulu materi kita hari ini. Nanti kita akan lanjutkan setelah ujian MIT. Karena kalian udah mau ujian MIT tanggal 7, Ibu minta catat semua materi yang telah Ibu berikan dari mulai materi 1 sampai dengan materi 3 di buku catatan masing-masing.
Sekian materi dari Ibu, lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.